Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dan rekan-rekan sadar Allah dimanapun berada, fana dalam pengertian saya adalah keadaan di mana kita terbebas dari ego, ya, ego. Ini mungkin agak berbeda dengan pengertian-pengertian yang beberapa saya tangkap, beberapa saya dapatkan, bahwa fana itu adalah lenyap segala-galanya, lenyap kesadarannya termasuk. Nah, dalam konsep saya yang saya pelajari melalui konsep wahdatus syuhud, bahwa kefanaan itu tetap menyadarkan kita. Jadi ada satu kesadaran di mana yang ada hanya Allah. Ya, ada satu kesadaran di mana yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, inilah puncak zikir yang sebenarnya mengarahkan kita kepada kefanaan. Tapi yang sadar ini adalah yang menyadari bahwa keadaan atau yang menyadari bahwa yang ada ini hanya Allah. Jadi keadaannya itu saya sadar bahwa saya sadar bahwa tidak ada yang ada ini kecuali Allah. Nah, artinya bahwa saya menyadari bahwa saya pun tidak ada. Tapi sadar ini, tapi ada yang sadar. Artinya aku ini sudah enggak ada, yang ada hanya Allah. Semuanya adalah Allah. Bukan saya adalah Allah. Jangan salah, saya menyadari bahwa yang ada hanya Allah, tapi saya bukan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, konsep fana itu adalah kita bersih dari ego. Karena apa Bapak Ibu? Sumber pikiran, ya, kita akan membahas tentang pikiran, bahwa pikiran itu sumbernya ada dua, dari Allah apa dari ego. Sumber referensinya itu dari Allah apa dari ego. Maka agar kita bisa mendapatkan pikiran-pikiran yang berasal dari Allah, itu berarti ego ini harus kita minimalkan, kalau perlu kita nolkan, kalau perlu kita singkirkan, ya. Pikiran kita pikiran kita itu tergantung dari kesadaran kita, ya. Pikiran kita tergantung dari kesadaran kita. Apakah kita sadar Allah sehingga pikiran-pikiran itu banyak mendapatkan referensi dari Allah? Apakah pikiran kita itu masih kotor dengan ego sehingga pikiran-pikiran itu referensinya adalah ego? Contoh misalnya ada seseorang berdagang, ya kan, berdagang. Ketika dia berdagang, di sampingnya jualannya sama, gitu ya, jualannya sama, maka jika dia masih terbelenggu oleh ego, maka pikirannya apa? Pikirannya adalah pikiran-pikiran negatif tentang orang yang jualan di sebelahnya. Entah itu dia menyangka bahwa dia menyaingi, menyangka bahwa dia ini membunuh dagangannya, menyangka bahwa tetangganya yang jualan yang sama itu merebut pasarnya. Tapi orang-orang yang sudah bebas belenggu ego, maka dia akan berpikir positif, ya. Allah akan memberikan satu ilham-ilham, pengetahuan-pengetahuan bagaimana agar dia bisa laris dagangannya. Dia akan melihat bagaimana, akan diberikan ilham oleh Allah bagaimana, kenapa dia bisa laris. Dan kita akan diberikan ide, orang itu akan diberikan ide oleh Allah berupa ilham takwa bagaimana dagangannya bisa laris. Misalnya
dia memberikan satu ucapan selamat kepada tetangganya, sehingga tetangganya digerakkan oleh Allah untuk memberikan saran kepada kita atau kepada orang yang memberikan selamat tadi. Atau dengan kita bahagia melihat tetangga kita laris, itu kita bisa terilhami oleh hal-hal yang membuat dia laris, sehingga kita bisa meniru dan memodifikasi apa yang akan kita jual. Jadi ego ini membelenggu kita, itu mengarahkan kepada satu ketidakbaikan. Maka sebenarnya bagaimana kerja pikiran di wilayah fana sebenarnya bukan, kalau kita lihat bahwa fana itu bukan mematikan pikiran. Kalau kita fana itu bukan mematikan pikiran, justru pikiran itu yang akan terilhami oleh ilham-ilham takwa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang beliau lakukan, artinya kan apa yang ada dalam pikiran beliau dan perasaan beliau itu adalah wahyu. Wahyu itu berarti sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah pikirannya, perasaannya, perilakunya itu adalah wahyu? Karena beliau sudah mengenalkan egonya. Bukan mengenalkan fana itu berarti hilang sampai hilang kesadarannya, enggak. Rasulullah tetap sadar. Ya, tapi yang hilang itu adalah ego dari dirinya. Nah, kita meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, ya, meniru bahwa kita tidak menerima wahyu, tapi kita ilham, ya, ilham. Wahyu itu untuk para nabi, kalau kita ilham, kita mendapatkan ilham-ilham takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga otak ini kerjanya kreatif, ya, otak ini kerjanya kreatif. Dia akan tetap bekerja dengan cara menangkap apa yang Allah ilhamkan. Beda dengan ego. Kalau ego itu dia akan menangkap apa-apa yang diinginkan oleh ego, keakuan, iri, dengki, ingin lebih baik dari orang lain, ingin lebih hebat dari orang lain, ingin menguasai dan lain sebagainya. Maka sebenarnya menghancurkan. Maka Bapak Ibu, di dalam latihan kita mengenalkan ego adalah tujuannya agar kehidupan kita lebih baik. Ya, kehidupan kita dagang Bapak Ibu, kemudian di dalam kita berkeluarga, di dalam kita kerja mungkin di kantor, itu kita akan lebih bisa memerankan diri kita secara lebih baik, proporsional, dan membahagiakan. Sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu? Cara agar kita bisa mengenalkan ego. Ya, baik Bapak Ibu, pada latihan zikir nafas pada level 4 saya sudah sampaikan bahwa untuk mencapai keadaan fana, maka kita harus, kalimat atau password atau kata kunci yang harus kita gunakan, atau kuncinya yang harus kita gunakan adalah kita menyadari Allah yang laisa kamislihi syai'un, atau Allah yang tidak serupa dengan apapun. Ya, jika kita sudah menyadari Allah dalam setiap nafas, menyadari Allah yang tidak serupa apapun dalam setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar, maka ego itu akan lenyap Bapak Ibu. Mungkin pikiran Bapak Ibu, pikiran ini akan mengalami kekosongan untuk sementara. Hati itu mengalami keheningan, kekosongan, ketenangan, tapi untuk sementara. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan menerima ilham-ilham yang tidak disangka. Jangan dicari, memang tidak mencari, tapi akan terilhami, given, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang muncul adalah sebuah kreativitas. Ya. Kreativitas, ide-ide kreatif,
dan lain sebagainya. Yang berupa ilham, pencerahan, ya, pencerahan. Ya Bapak Ibu. Jadi itu merupakan satu terobosan ya. Bagi saya ini luar biasa jika umat Islam itu mau memposisikan diri dalam kefanaan. Ya, fana itu adalah satu keadaan di mana kita tanpa ego. Ya, tanpa ego. Ya, tanpa ego itu apa sih? Misalnya saya membuat video seperti ini. Ya, saya sampaikan aja. Saya buat video saja sudah. Sebagai sarana silaturahmi, sebagai sarana pembagian informasi, sebagai sarana untuk menyampaikan motivasi, pengalaman-pengalaman saya sampaikan, tip-tipsnya. Ya, dilihat mau nggak dilihat ya monggo. Jadi kalau saya nggak ada tujuan untuk wah dilihat banyak, nggak ada tujuan untuk wah dapat uang banyak, wah jadi YouTuber, wah enggak. Bagi saya adalah yang terpenting adalah saya berbagi informasi. Ya, lo kok dapat uang dari YouTube? Ya, alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah, tapi tidak menjadi satu tujuan bagi saya. Ya, ini satu bentuk latihan-latihan yang saya lakukan, yang kadang berhasil, ya, kadang jatuh, kadang bisa gitu, kadang gagal. Ya, tidak apa-apa, itu hal yang biasa. Bapak Ibu, saya kira kita juga harus berlatih sama-sama ya, karena kita menapai jenjang-jenjang spiritual, menapai dunia spiritual seperti ini, itu kalau nggak dipraktekkan ya untuk apa? Terutama dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika kita dalam keadaan fana, pikiran nanti gimana nggak bekerja lagi, masa hidup nggak mikir, gitu. Enggak, justru dengan keadaan fana, ego nol, itu pikiran lebih efektif bekerjanya. Kita itu kan kadang-kadang pikiran nggak efektif, apa-apa dipikir, betul nggak Bapak Ibu? Ya, yang nggak dipikir. Mikirin Jokowi, Presiden RI, untuk apa mikirin Jokowi? Lebih baik kita mikir hari ini mau makan apa gitu aja sudah cukup kan. Kita mau mikir anak-anak kita aja lah, mikir Jokowi, mikir Gibran. Ya, karena bukan wilayah kita sudah. Kadang-kadang ini tuh liar ya, pikiran itu liar. Ya, mikirin sesuatu yang tidak perlu dipikir. Kita berpikir tentang masa lalu kita, masa depan kita, masa depan kita. Untuk apa? Kita mikir ya saat ini. Maka dinolkan egonya agar tidak liar kemana-mana. Dan Bapak Ibu akan menemukan kebahagiaan. Karena apa? Pikiran itu kerjanya berkurang. Ya, berkurang. Kita capek Bapak Ibu mengikuti pikiran itu. Orang iri itu grogoti itu. Orang iri itu pikirannya nggak tenang. Orang yang merasa tersaingi dengan tetangganya, merasa tersaingi dengan saudaranya, merasa tersaingi dengan itu akan capek. Abang tetangga pasang keramik, ya, tetangga rumahnya pasang keramik kita ribut. Apa keramik ya gitu? Ya datang diberi ucapan selamat, alhamdulillah, wah rumahnya bagus sekarang, enak tuh. Itu kalau tanpa ego. Tapi kalau egonya bisa, besok granit saya mau saya ganti keramik, loh malah granitnya diganti keramik. Karena apa? Gara-gara iri. Atau wah granitku ya lebih baik dari punyamu cuma keramik. Nah Bapak Ibu, mari kita hidup bahagia bersama Allah. Belajar bersama juga di Padepokan Patrap. Mudah-mudahan kita diperjalankan oleh Allah untuk menemukan kembali kebahagiaan-kebahagiaan kita yang hilang, masa-masa kefitrahan kita di masa lalu bisa kembali ke bahagia. Kita menapai sampai nanti kita dipanggil oleh Allah dan tugas di dunia kita selesai dan
kita menemukan kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan kembali kepada Allah. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.